Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang kalkulus 3 yang merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu materinya tentang turunan parsial dari fungsi dua peubah atau lebih. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Ya, turunan parsial ya, kita awali dengan definisi ya. Jika fungsi f adalah fungsi dengan dua peubah ya, X dan Y, peubah atau variabel bebasnya, serta ada sebuah titik sembarang X0, Y0 ya, sebuah titik sembarang pada domain fungsi tersebut, maka fx, y0 ini ya adalah fungsi dengan peubah X yang turunannya di X sama dengan X0 ya. Nah, ini disebut sebagai turunan parsial f terhadap X di X0, Y0 yang dinyatakan sebagai fx X0, Y0. Jadi ini adalah sebuah turunan parsial terhadap X ya. Nah, ini ditulisnya fx, jadi turunan pertama terhadap X dari fungsi f di titik X0, Y0. Penulisannya ini seperti pada penulisan kemiringan garis singgung pada fungsi satu peubah ya, sama saja. Fx X0 Y0 ya, ini di turunan terhadap X ya, turunan terhadap X pada titik X0, Y0 itu sama dengan limit dari fx0 tambah delta X ini ya. Artinya dia diturunkan terhadap X, fx0 tambah delta X, Y0 dikurangi fx0, Y0 dibagi delta X dengan limit delta X nya menuju 0. Nah, ini sebagai kemiringan garis singgung di titik X0, Y0 terhadap X ya. Nah, analogi dengan turunan parsial terhadap Y ya, artinya turunan terhadap Y di titik X0, Y0 dia sebagai FY ya, ditulisnya X0, Y0, atau ditulis rumusnya kemiringan garis singgungnya adalah FY X0, Y0 sama dengan limit fx0, Y0 tambah delta Y ya. Nah, ini berarti turunan terhadap Y dikurang fx0 Y0 fx0, Y0 dibagi delta Y untuk delta Y ya, delta Y menuju 0. Nah, jadi pada fungsi dua peubah kita bisa menurunkan parsial terhadap X ya, variabel pertama, atau terhadap Y ya, variabel kedua. Jadi ada dua kali proses penurunannya begitu ya. Kalau digambarkan secara geometris kira-kira seperti ini ya. Untuk yang pertama ini saya ganti warna dulu. Katakanlah ini sebuah fungsi f dua peubah ya, fx y f x, y sama dengan z begitu ya, atau z sama dengan fx, y. Nah, di satu titik pada domainnya ya, pada bidang xy katakanlah di sini ya, ada titik sembarang x0, y0. Nah, kemudian pada satu titik sembarang p ya, kita ingin melihat kemiringan garis singgung terhadap x ya. Jadi kita gambarkan sebuah garis singgung, sebuah garis singgung ya terhadap X ya. Berarti ini merupakan turunan kemiringan garis singgung terhadap X ini kita bisa tuliskan
sebagai fx x0 y0. Begitupun dengan kemiringan garis singgung terhadap y ya, variabel yang kedua. Oke. Selanjutnya kita sedikit contohkan di sini ya. Tentukan fx 1,2 dan fy 1,2 jika fx, y nya sama dengan x kuadrat y ditambah 3y kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat yang diinginkan adalah kemiringan garis singgung atau turunan pertama terhadap x di titik 1,2 dan turunan pertama terhadap y di titik 1,2 pada fungsi x kuadrat y tambah 3y kuadrat. Oke, yang pertama berarti kita mencari turunan pertama terhadap x ya, dimana fx x0, y0 sama dengan, kita tulis kembali, limit fx0 tambah delta x, y0 kurang fx0, y0 dibagi delta x. Nah, di sini kita harus asumsikan atau kita harus tentukan dulu ya, dimana x0, y0 itu sama dengan 1,2 ya. Jadi x0, y0 untuk yang pertama 1,2 ini berarti fx x0, y0 kita tinggal masukkan saja seperti biasa ya. Berarti limit untuk delta x nya menuju 0. Nah, fx0, y0 kita bisa lihat f dari x0 tambah delta x, dimana x0 nya adalah 1 ya, berarti 1 tambah delta x, y0 nya adalah 2. Oke, dikurangi fx0, y0 berarti f dari 1,2 dibagi delta x. Oke, setelah itu ya kita tinggal memasukkan saja atau menyelesaikan ya. Kita dapatkan bahwa fungsinya adalah x kuadrat y ditambah 3y kuadrat ya. Berarti kita tulis limit f 1 tambah delta x, 2 berarti untuk x nya x kuadrat berarti 1 tambah delta x, 1 ditambah delta x dikuadratkan, kemudian dikali y nya adalah 2 ya, kali 2 ditambah 3 dikali ya, 3 dikali y kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi, ini untuk yang pertama ya, saya kurung saja, berarti yang kedua ya f1,2 berarti kita dapatkan 1 kuadrat y, 1 kuadrat kali y nya adalah 2 ditambah 3y kuadrat berarti 3 dikali y nya adalah 2 kemudian dikuadratkan dibagi delta x ya, untuk delta x nya menuju 0. Oke, kita selesaikan. Di sini kita dapatkan limit delta x menuju 0. Ini kita tinggal diuraikan saja ya, kurungnya kurang ya. Kita dapat berarti 1 tambah 2 delta x, 2 delta x tambah delta x dikuadratkan, lalu ini dikali 2 ya, ditambah 4 kali 3 berarti kita dapatkan 12 kurung dikurangi 1 kuadrat kali 2 berarti 2 ya, ditambah 12 juga. Oke, dibagi delta x. Lalu kita selesaikan lagi, kita dapatkan ini sebagai 2, kita satu-satu saja ya, berarti 2
tambah 4 delta X tambah 2 delta X kuadrat ditambah 12 ya. Lalu ini dikurangi 2 dikurangi 12 dibagi dengan delta X. Oke, ini sudah keluar. Ini kita bisa coret ya. Kemudian ini kita bisa coret dengan ini. Sisanya kita dapatkan, tulis lagi limit delta X menuju 0. Kita dapatkan 4 delta X ditambah 2 delta X kuadrat dibagi delta X ya. Lalu limit delta X menuju 0, kita bisa keluarkan delta X nya menjadi 4 ditambah 2 delta X ya dibagi delta X. Maka kita dapatkan limit dari 4 tambah 2 delta X untuk delta X menuju 0. Nah, dari sini kita gunakan konsep limit, kita tinggal substitusikan ya. Delta X nya sama dengan 0, berarti 4 tambah 2 kali 0 ya, sama dengan 4. Oke, jadi kemiringan garis singgung di titik 1,2 terhadap X atau turunan pertama fungsi f terhadap di titik 1,2 itu nilainya adalah 4 ya, seperti itu kemiringannya. Oke, ini baru terhadap X ya, baru terhadap X. Namun ada baiknya saya memberikan mungkin cara lain ya, cara lain untuk menentukan ini tidak dengan menggunakan rumus kemiringan garis singgung. Nah, jadi saya tulis cara lain ya, dimana kita ingin mendapatkan fx dari x, y nya ya, turunan pertamanya. Jika kita ingin mendapatkan turunan pertama terhadap x ya, kita anggap itu y dia sebagai konstanta ya. Kita anggap y sebagai konstanta jika kita turunkan terhadap x. Begitupun nanti sebaliknya, kalau fy x, y atau turunan pertama terhadap y, maka yang kita anggap sebagai konstanta adalah x. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita diferensialkan saja, diferensialkan. Jadi contohnya kalau f x, y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y kuadrat, ini soal yang tadi, maka jika y nya sama dengan y0, kita anggap dia sebagai konstanta. Maka fx, y0 itu sama dengan x kuadrat y0 ya ditambah 3y0 ya, kita anggap y0 nya sebagai konstanta ini. Nah, setelah itu ya kita turunkan saja terhadap x dari x, y0 ini. Kita dapatkan ya turunan ini aturan perkalian, berarti kita anggap y0 nya konstanta ya, sebuah bilangan lah, katakanlah Semarang begitu. Jadi kita dapatkan 2x y0 ya, 2x y0 ditambah 3 dikali y0 ya. Y0 ini karena konstanta ya, turunan dari konstanta dikali 3 ya 0 ya. Nah, seperti itu, sehingga fx dari x, y0 sama dengan 2x y0 ya. Nah, sehingga kalau kita cari pada satu titik tertentu, katakanlah 1,2 sama ya fx 1,2, kita tinggal substitusikan saja langsung ya. Berarti 2 dikali 1 x nya, kemudian y0 dikali 2 ya, kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara begitu. Yang pertama menggunakan konsep kemiringan, kemudian yang kedua ya kita menggunakan cara yang lain. Baik, selanjutnya kita baru mendapatkan terhadap x ya. Yang sekarang
kita cari terhadap Y. Kita buat di halaman berikutnya saja. Oke, di halaman berikutnya, nah kita cari FY X0, Y0, ini tetap sama. Yang kedua, berarti X0, Y0 tetap sama 1,2. Berarti kita langsung saja ke masukkan ya. Berarti limit f x0, y0 nya kan 2 ya, berarti 2 ditambah delta y, kita tuliskan secara lengkap dulu, dikurangi f x0, y0 1,2, lalu dibagi delta y ya, delta y dimana delta y nya sama dengan mendekati 0. Oke, sekarang kita tinggal uraikan ya. Limit delta y menuju 0 f x0 tambah 2 delta y, kita lihat pada fungsinya x kuadrat y tambah 3y kuadrat, berarti x0 kuadrat x0 nya kan 1 ya. Kita langsung masukkan aja di atas. Di sini x0 nya 1. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, sehingga 1 tambah ini ya, berarti dimasukkan x kuadrat y berarti 1 kuadrat y 2 tambah delta y, 1 kuadrat y ditambah 3 kali y kuadrat, y nya 2 kali 2 tambah delta y dikuadratkan. Ini yang pertama, dikurangi f12 berarti 1 kuadrat kali 2, 1 kuadrat kali 2 ditambah 3y kuadrat, berarti 3 y nya 2 y kuadrat. Oke, dibagi delta y. Nah, kemudian kita uraikan saja. 1 kuadrat 1 ya, limit delta y menuju 0 ya, 1 kita dapatkan ini, kali ini tetap ya, kita coret ini. Berarti dapatnya 2 tambah delta y tambah ini kan 3 kali 2 kuadrat 4, 2 kali delta y berarti 2 delta y tambah jadi 4 delta y tambah delta y kuadrat, dikurangi ini 1 kali 2 2, saya tulis begini saja dulu, ditambah 12 ya, dibagi delta y. Kemudian limit delta y menuju 0, kita dapatkan 2 tambah delta y tambah 12 tambah 12 delta y tambah 3 delta y kuadrat kurangi 2 kurangi 12 ya, bagi delta y. Oke, ada yang bisa dicoret, ini satu dengan ini kita bisa coret dengan ini ya. Yang 12 tambah delta y berarti 13 ya. Limit delta y menuju 0, kemudian delta y 13 delta y ditambah 3 delta y kuadrat bagi dibagi delta y ya. Kemudian limit delta y menuju 0, kita keluarkan delta y berarti tinggal 13 tambah 3 delta y dibagi delta y. Kita coret, kita dapatkan substitusi 0 berarti 3 kali 0 13 berarti sama dengan 13 ya. Nah, berarti turunan pertama fungsi f terhadap y di titik 1,2 itu adalah 13 ya. Kita gunakan cara yang sama untuk mendapatkan ini cara lain ya, cara lain untuk mendapatkan itu. Jadi untuk menentukan fy dari x, y, maka kita anggap
karena diturunkan terhadap Y, maka kita anggap nanti tidak perlu tulis begini ya, ini supaya ini saja, kita anggap X ini sebagai konstanta ya, kita anggap sebagai konstanta. Nah, kemudian setelah itu kita diferensialkan langsung terhadap Y ya, diferensialkan langsung. Nah, kalau saya tulis lagi berarti fx, y dari fungsinya adalah x kuadrat y tambah 3y kuadrat. Oke. Jika kita anggap si x itu sama dengan x0, itu sebuah konstanta, maka fx0, y ya sama dengan x0 kuadrat y tambah 3y kuadrat. Oke, kita turunkan terhadap y dari x0, y ini. Nah, ini kita anggap sebagai konstanta ya, sebuah bilangan, berarti ya x0 kuadrat ya, karena turunan daripada y adalah 1. Berarti x0 kuadrat tambah ini 3 dapat 6y, 6y ya. Kita dapat 6y, sehingga kalau kita cari untuk sebuah titik 1,2 itu berarti 1 kuadrat tambah 6 kali 2 ya, sama dengan 13 ya, juga sama jawabannya ya. Jadi silahkan saja kalau misalkan sudah memahami konsep penurunannya parsial ini, boleh menggunakan cara yang sebelah kiri atau cara yang sebelah kanan. Jadi saya kira lebih cepat ya untuk cara yang sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang turunan parsial, dilihat dari sisi simbol ya. Di sini kita melihat ada simbol yang khusus ya dalam matematika, di mana simbol ini digunakan dalam turunan parsial ya. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini dibacanya sebagai do ya, do. Nah, simbol ini sama seperti operator D ya, kalau dalam diferensial itu turunan ya, dy dx ya. dy dx sama juga. Jadi dia memerintahkan tentang kita harus menurunkan ya. Tetapi dalam turunan parsial 2 peubah ya, atau lebih ya, kita gunakan tidak dengan D tapi dengan do ya. Do x ya, atau do per do x seperti itu dibacanya. Kemudian do y ya, karena ini 2 peubah berarti ada 2 proses turunan ya terhadap x. Do x itu dan do y itu terhadap y ya turunannya. Ini juga sama mempresentasikan dia tentang operator linier. Jadi kalau misalkan kita diketahui z sama dengan fx, y, ini fungsi 2 peubah, maka turunan pertama terhadap e kita bisa tulis dia sebagai fx x, y yang telah dipaparkan sebelumnya ya, atau kita bisa juga dengan menuliskannya sebagai do z do x ya, do z do x. Sama dengan z nya sendiri kan kita tinggal masukkan saja, berarti do dari fx, y do x ya, do fx, y do x. Nah, lambang-lambang ini sama saja ya seperti ini. Jadi tidak menghilangkan makna atau proses dari turunan itu sendiri. Kemudian kalau ini terhadap x, ini terhadap y, kita bisa tulis seperti tadi fy x, y, atau kita bisa tulis sebagai do z do y, atau z nya kita ganti dengan do fx, y do y ya. Diturunkan terhadap y seperti itu. Ini hanya permasalahan lambang saja ya, prosesnya sama seperti tadi. Oke, contoh ya. Contoh, tentukan, misalkan ini tentukan fx 1,2, ini soal yang tadi saja ya, dan fy 1,2
jika fx, y nya itu soal yang tadi saja, x kuadrat y tambah 3y kuadrat. Nah, maka saya tulis di sini saja ya. Untuk yang pertama, untuk kita mencari fx dari x, y itu bisa kita tulis sebagai do ya, do z do x. Do z do x artinya turunan z terhadap x, atau ditulis do f x, y do x, seperti itu boleh. Atau ditulis fungsinya langsung do dari x pangkat 3 begitu, x pangkat 2 ya, x pangkat 2 ya, x kuadrat ya, x kuadrat y tambah 3y kuadrat do x. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita harus menurunkan z ini terhadap x ya. Kalau diturunkan terhadap x, maka kita anggap y itu sebagai konstanta ya, seperti tadi ya. Berarti kita dapatkan 2x tambah 2x y ya, 2xy tambah 0, karena y kita anggap dia sebagai konstanta atau 2xy. Nanti kita tinggal memasukkan saja. Kalau x, y nya 1,2, berarti kalau fx 1,2 ya berarti 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Begitupun yang kedua ya, jika kita ingin menurunkan parsial terhadap y, x, y, maka kita tulis dia sebagai do z do y nya ya, do z do y, atau do dari f x, y do y, atau kita bisa tulis do dari x kuadrat y tambah 3y kuadrat terhadap do y ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap y, maka kita anggap x sebagai konstanta, maka turunannya y itu 1, berarti x kuadrat, turunan ini ditambah 3, 6 ya, 6y. Nah, sehingga kalau kita cari fy dari 1,2 nya, kita dapatkan 1 kuadrat tambah 6 kali 2 sama dengan 13. Nah, sama seperti tadi ya, hanya di sini permasalahannya permasalahan operatornya, penulisannya ya, penulisannya. Nah, itu yang bisa dilakukan pada parsial ya. Kalau non parsial seperti turunan satu peubah ya biasa saja penulisannya dy dx seperti itu ya, Leibniz seperti itu. Baik ya, kita buat contoh yang lain ya. Sekira nih contoh yang lain di sini ada jika z sama dengan x kuadrat sinus xy kuadrat, tentukan do z do x dan do z do y ya. Nah, ini soalnya sudah merujuk kepada operator yang tadi ya, parsial ya. Nah, berarti kita harus menurunkan z terhadap x dan juga kita harus menurunkan z terhadap y. Oke. Yang pertama kita cari do z do x. Nah, kita tulis saja semuanya do dari x kuadrat sinus xy kuadrat per do x dulu ya. Oke, di sini kita dapat nah, ini hanya proses teknik menurunkannya ya. Jadi saya kira di kalkulus 1 sudah dibahas bagaimana cara kita menurunkan fungsi-fungsi ya seperti ini ya. Oke, kita lihat kalau kita uraikan ini, saya tulis saja di sini ya. Z sama dengan x kuadrat sinus dari xy kuadrat. Ini ada 2 ya, ada u, ada v ya. Kita bisa gunakan itu u aksen v ditambah u v aksen ya. Berarti kalau turunannya ya z aksen terhadap x ini ya, berarti 2x sinus dari xy kuadrat. Ingat, kalau kita turunkan terhadap x maka kita anggap y dia sebagai konstantannya ya.
kita anggap sebagai konstantanya. Kemudian tambah u di mana dia adalah x kuadrat, kemudian y kuadrat, cos ya, cos dari xy kuadrat. Jadi kita bisa simpan, jawabannya adalah 2x sinus x y kuadrat tambah x kuadrat y kuadrat kosinus xy kuadrat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita turunkan terhadap y, berarti kita tulis do z do y ya, sama dengan do dari x kuadrat sinus xy kuadrat do y. Oke, ini juga sama ya, kita buat z sama dengan x kuadrat sinus xy kuadrat u v ya, berarti u aksen v tambah u v aksen. Kita dapatkan karena diturunkan terhadap y, maka kita anggap x sebagai konstanta ya. Jadi u aksen turunan dari x kuadrat ini adalah konstanta, itu 0 ya, 0 dikali sin dari x y kuadrat, kemudian ditambah turunan dari u nya x kuadrat dikali v aksen. Jadi sin x y kuadrat kita anggap x sebagai konstanta, berarti kita dapat 2xy ya, 2xy kosinus dari x y kuadrat. Sehingga kita bisa tulis 0, nolnya tidak usah ditulis saja, berarti 0 kali ini 0 x kuadrat 2x pangkat 3 2x pangkat 3y kosinus xy kuadrat. Oke, saya kira seperti itu ya. Contoh dari persoalan yang ini ya, z sama dengan x kuadrat sin xy kuadrat, dimana dz do z do y nya adalah do z do x nya adalah ini ya, kemudian do z do y nya adalah ini ya. Di sini juga ada contoh yang kedua ya, permukaan z, saya hapus saja dulu. Ini persoalan yang kedua. Contoh permukaan z sama dengan fx, y itu sama dengan akar dari 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat, dan bidang y sama dengan 1 berpotongan dalam sebuah kurva. Tentukan persamaan-persamaan parametrik untuk garis singgung di akar 2, 1,2 ya. Oke. Kita lihat di sini persoalannya adalah sebuah z dan sebuah bidang ya. Maka tetap kita ingin mencari yang pertama. Kita lihat karena bidangnya adalah y sama dengan 1 ya, saya tulis saja karena y itu sama dengan 1, dia sebuah bidang, maka kita bisa tulis do z do x nya dia sebagai konstanta ya. Pertama berarti do z do x nya berarti do dari akar ya, 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat do x. Nah, kita anggap y sebagai konstanta karena diturunkan terhadap x. Nah, ini akar ya, turunan akar kita bisa tulis sebagai ini supaya mudah, 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat pangkat setengah ya dari do x. Nah, berarti kita dapatkan setengah dari 9 kurang 2x kuadrat kurang y kuadrat pangkat min setengah ya, setengah kurang 1 berarti min setengah dikali turunan
terhadap X, karena ini 0 berarti ini 9 nya 0, ini Y kuadrat jadi 0, berarti min 4X ya, min 4X. Atau bisa kita tulis min 4 ini bisa bagi 2 jadi min 2X pangkat min setengah, berarti akar dari 9 kurang 2X kuadrat kurang Y kuadrat ya. Nah, ini adalah do Z do X. Nah, di sini kita dapat ada persamaan-persamaan ini ya, titik akar 2,1,2 ya. Jadi kalau misalkan saya tulis sebagai persamaan parametrik di titik akar 2,1,2, berarti ini X, ini Y, ini Z ya. Kita bisa dapatkan do Z do X nya berarti min 2 kali akar 2 bagi akar dari 9 kurang 2 kali akar 2 dikuadratkan kurang dari Y nya kan 1 ya, 1 dikuadratkan. Oke, kita dapatkan min 2 akar 2 ini kita dapat 9 ya, 9 di sini aja, 9 kurang 4 kurangi ini 1 kurang Y kuadrat ya, 1 kuadrat berarti 1 ya, berarti 9 dikurangi 5 itu 4 ya. Oke, kita dapatkan akar 4 ya, atau min 2 akar 2 per 2, min 2 akar 2 per 2, sini aja, min 2 akar 2 per 2, atau sama dengan akar min akar 2 ya. Nah, min akar 2 ini itu merupakan kemiringan garis singgung ya di min akar 2 ini, min akar 2 itu adalah kemiringan garis singgung di titik akar 2,1,2 itu ya. Baik, selanjutnya turunan parsial yang lebih tinggi ya. Di sini ada kalanya saat kita menurunkan dari sebuah fungsi itu kita bisa menurunkannya berkali-kali ya, beberapa kali begitu. Nah, ini pun sama terjadi pada turunan parsial, dua peubah ya atau lebih, kita bisa menurunkan sebanyak beberapa kali ya, tergantung daripada persoalannya ya. Kalau kita awali dari Z sama dengan fx, y, maka pada turunan pertama itu kita bisa tulis terhadap 2 ya, terhadap X dan terhadap Y, atau saya tulis sebagai fx x, y, kemudian fy x, y ya, atau ini bisa ditulis sebagai do z do x, ini bisa ditulis sebagai do z do y ya. Ini kita katakan dia sebagai turunan pertama. Oke. Nah, pada turunan pertama ini kita bisa turunkan untuk turunan yang kedua dari kedua ini ya, fx, fy ini. Nah, untuk turunan yang keduanya kita bisa lihat seperti ini. Yang pertama saja dulu ya. Yang fx kita turunkan, berarti kita bisa tulis dia sebagai katakanlah ini turunan pertamanya fx, kalau turunan kedua berarti fxx saja ya, berarti diturunkan 2 kali dari x, y ini.
atau bisa kita tulis sebagai do dari do z do x, tapi terhadap do x ya, atau bisa ditulis sebagai do 2z do x kuadrat ya. Nah, ini berarti do 2z do x kuadrat ini adalah turunan kedua dari z. Nah, seperti itu. Kemudian karena ada dua ya, berarti tulis di mana ya? Di sini sajalah. Fxy ya, fxy dari x, y ini artinya dia diturunkan turunan kedua dari z ini, tapi terhadap x setelah itu terhadap y ya. Berarti saya tulis sebagai do dari do z do x, tapi diturunkan terhadap do y ya, seperti itu. Atau bisa kita tulis sebagai do 2z do x do y. Oke. Nah, penulisannya ingat ya, ini adalah turunan kedua dari z. Nah, ini baru dari fx ya. Sekarang dari fy nya ya. Nah, dari fy pun sama. Untuk turunan yang kedua kita bisa tulis sebagai fy terhadap y. Jadi fy begitu, turunkan dua kalinya terhadap y dari x, y, atau do dari do z do y diturunkan terhadap do y, atau saya tulis sebagai do 2z do y kuadrat. Yang pertama, dan yang keduanya fy, kemudian diturunkan lagi terhadap x ya, x, y, berarti do dari do z do y terhadap do x ya, atau saya tulis sebagai do 2z do y do x. Oke, seperti itu ya. Ini turunan kedua. Yang ini turunan pertama, ini adalah turunan kedua. Jadi secara aljabar, kalau turunan pertama dari dua variabel ini memiliki dua turunan terhadap x dan terhadap y, maka turunan yang keduanya memiliki 4 ya proses turunan. 4 proses turunan. Jadi ini yang pertama penulisannya, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Tapi kalau bisa kita lihat antara yang ketiga dan yang keempat ini sama ya, do 2z do x do y, do 2z do y do x. Nah, ini merupakan turunan yang sama. Oke, dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya kita bisa turunkan turunan yang ketiga, turunan yang keempat, turunan yang kelima, dan seterusnya. Maka semakin banyak ya. Turunan ketiga akan semakin lebih banyak dari turunan yang kedua ya pencariannya. Oke, yang paling penting kita bisa memahami proses daripada ini ya, proses daripada pencarian turunan yang lebih tinggi, karena mungkin saja kita bisa mencari turunan-turunan yang lain melalui konsep yang seperti ini. Dan yang lebih mudah kita menggunakan operator do ya, supaya lebih cepat begitu. Baik, selanjutnya contoh. Ini ada contoh ya, kita hapus dulu. Tentukan 4 turunan parsial kedua ya, 4 turunan parsial kedua dari fx, y, x e pangkat y dikurangi sinus x per y ditambah x pangkat 3y kuadrat. Oke, jadi saya pindahkan dulu ke sini saja ya. Pertama kita cari turunan pertama dulu ya. Turunan pertama dari z ini ya, turunan pertama dari z
Ya, kalau saya tulis lagi misalkan Z-nya itu sama dengan X E pangkat Y kurangi sinus X per Y tambah X pangkat 3Y kuadrat, maka do Z do X. Nah, ini turunan pertama ada dua kan ya. Nah, turunan pertamanya kita anggap Y sebagai konstanta, maka X kita dapatkan turunan saya 1 berarti E pangkat Y dikurangi ini 1 per Y turunan sinnya adalah cos dari X per Y ditambah ini 3X kuadrat Y kuadrat ya, 3X kuadrat Y kuadrat. Nah, untuk proses penurunan ini ingat kembali tentang cara menurunkan ya, cara menurunkan pada kalkulus 1 ya udah. Oke, ini adalah do Y, do Z, do X ya. Kemudian karena ada dua, berarti kita cari yang keduanya adalah do Z, do Y nya ya, do Z, do Y dari ini ya. Berarti kita anggap X dia sebagai konstanta. Berarti U aksen 1 kita dapatkan X ya, X dan E pangkat Y, X E pangkat Y dikurangi ini X per Y, berarti turunannya adalah sin plus ya, jadi plus cos dari sorry turunannya berarti plus cos X per Y, berarti X per Y kuadrat ya, X per Y kuadrat plus cos dari X per Y ditambah ini 2 X pangkat 3 X pangkat 3 Y ya. Oke, turunan pertama sudah selesai. Nah, karena persoalannya adalah mencari 4 turunan kedua ya. Ambil turunan pertama, berarti di sini untuk yang kedua cari turunan keduanya. Dari sini kita dapat 2, dari sini kita dapat 2 ya. Berarti do 2Z do X kuadrat kita turunkan terhadap X dulu. Nah, ini ya kita turunkan terhadap X dulu, berarti E pangkatnya 0 ya, ingat karena turunan terhadap X maka Y kita anggap 0, berarti 1 per Y cos turunan cos min jadi plus sin ya, jadi 1 per Y kuadrat sinus dari X per Y ya, ditambah ini turunkan lagi terhadap X 6X Y kuadrat ya. Satu lagi berarti do 2Z do X lalu do Y ya, berarti kita turunkan hasil turunan ini kita turunkan terhadap Y ya, terhadap Y KE pangkat Y X kita anggap konstanta, berarti ini tetap E pangkat Y. Dan turunannya ini X per Y, berarti kita dapatkan X per Y ya, berarti X per Y pangkat 3 ya, sin turunan cos sin dari X per Y ditambah ini 2 ya, cos berarti cos 1 per Y nya 1 per Y kuadrat cosinus X per Y ya, cosinus X per Y U aksen P tambah U V ya, tambah berarti ini terhadap Y 6 6X kuadrat Y ya, 6X kuadrat Y ya. Jadi
Silahkan dikoreksi kalau ada salah ini ya. Oke, ini turunan yang keduanya terhadap Y. Nah, ini sudah kita dapatkan 2, tinggal 2 lagi. Untuk yang ini ya, berarti kita tulis saja ini 1, 2. Yang tiganya ini berarti kita turunkan terhadap Y, berarti do 2Z do Y kuadrat. Kita turunkan terhadap Y, kita dapatkan X, berarti XE pangkat Y, U aksen V, U V aksen berarti tetap ya, XE pangkat Y, XE pangkat Y ditambah, kita dapatkan berarti ini X, U aksen V berarti X kuadrat per Y pangkat 4 sinus X per Y, U aksen V berarti dikurangi terhadap Y ya, berarti 2 X per Y pangkat 3 cos tetap berarti X per Y ditambah terhadap Y berarti 2X pangkat 3, 2X pangkat 3 ya. Oke. Yang keempat berarti turunan do 2Z terhadap Y dulu sudah, berarti do X ya. Do 2Z do Y do X. Kita dapatkan terhadap X berarti XE pangkat Y berarti E pangkat Y, ini terhadap X nya ya, berarti kurangi X per Y kuadrat, U aksen P, X per Y pangkat 3 dari sinus X per Y ditambah U V aksen tambah 1 per Y kuadrat kosinus dari X per Y ditambah terhadap X 6X kuadrat Y ya, 6X kuadrat. Oke, jadi ini hasil dari keempat turunan parsial dari ini ya, keempat turunan parsial. Kita bisa lihat untuk yang keempat dan yang kedua, kita bisa lihat ini jawabannya sama ya. Nah, artinya kita bisa tulis do 2Z do X do Y itu ternyata sama dengan do 2Z do Y do X. Nah, jadi secara keseluruhan turunan parsial yang keduanya kita hanya cukup mendapatkan 3 buah saja. Jadi yang pertama, yang kedua karena ini sama, nah, yang 3 seperti itu ya. Baik, selanjutnya turunan parsial yang lebih dari 2 peubah. Konsepnya sama saja ya, konsepnya sama saja seperti 2 peubah. Hanya ya di sini komponennya ada 3 begitu ya. Jadi kalau misalkan f adalah fungsi dari 3 peubah x, y, dan z, maka turunan parsial f terhadap x di x, y, z dapat dinyatakan sebagai fx x, y, z atau dengan menggunakan operator do ya, do f x, y, z do x. Nah, secara umum rumusnya berarti ada 3 ya. Ada 3 kemiringan garis singgungnya. Pertama terhadap x itu bisa ditulis sebagai do f do x, limit dari fx tambah delta e, y, z kurang fx, y, z per delta x. Berarti ini kita anggap sebagai konstantanya adalah y dan z ya, seperti itu. Kita bisa dapatkan 2 lagi, berarti f terhadap y nya ya, x, y, z berarti do f do y nya itu sama dengan limit dari fx, y tambah delta x tambah delta e, z dikurangi fx, y, z per delta
Y ya. Ini statusnya karena ini berarti delta Y nya ya. Berarti delta Y menuju 0. Jadi kita anggap sebagai konstantanya adalah X dan Z ya, sebagai konstanta. Kemudian yang ketiga Fz ya, Fz dari X, Y, Z, berarti do F do Z sama dengan limit f X, Y, Z tambah delta Z, begitu saja, kurangi f X, Y, Z per delta Z, dimana delta Z nya sama dengan menuju 0 ya. Nah ini bisa kita anggap Y dan X ya, dan Y itu sebagai konstanta. Nah, jadi ada 3 ya, 1, 2, ada 3. Untuk turunan pertamanya ada 3 karena 3 perubah di sini yang diemikan ya. Baik, saya kira seperti itu ya. Ada contoh, oh ya, contohnya ini ada di sebelah kanan ya. Oke, kita langsung saja. Jika fx, y z ini sama dengan xy tambah 2yz tambah 3zx, tentukanlah fx, fy, fz ya. Jadi turunan pertama terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Jadi yang cari adalah turunan pertamanya saja. Oke, yang pertama kita cari fx. Fx dari x, y, z, atau saya tulis sebagai do f ya, do f do x begitu. Kita cari berapa? Do dari xy tambah 2yz tambah 3zx terhadap do x. Nah kita lihat kalau turunan terhadap x berarti kita anggap y dan z nya sebagai konstanta ya. Ini do ya. Nah kita langsung saja turunkan, berarti ini kita dapatkan y sebagai konstanta, berarti x ya, berarti 1, berarti kita dapatkan y. Kemudian yang ini yz ya, y dan z sebagai konstanta, berarti turunannya ini adalah 0 ya, tambah 0 tambah 3zx, kita anggap z nya sebagai konstanta, berarti kita dapatkan turunan x1 berarti 3z ya, 3z. Jadi y ditambah 3z ini adalah turunan pertama terhadap x dari fungsi f. Yang kedua fy x, y, z atau do f do y ya, atau saya tulis sebagai x tambah 2yz tambah 3zx terhadap do y ya, berarti kita anggap x dan z sebagai konstanta. Kita dapatkan ini sebagai x, ini y, z sebagai konstanta, berarti kita dapat 2z ya, tambah 2z, zx ini sebagai konstanta berarti 0 ya, tambah 0, berarti x tambah 2z saja begitu ya. Kemudian yang ketiga fz x, y, z, atau ditulis do f do z, do dari xy tambah 2yz tambah 3zx per do z ya, per do z berarti x dan y yang sebagai konstanta, ini turunannya 0. Kemudian y 2y ya, tambah 2y, kemudian ini x nya konstanta berarti 3x ya, tambah 3x atau 2y ditambah 3x. Oke, saya kira seperti itu ya. Di sini permasalahannya mungkin hanya tinggal bagaimana cara menurunkannya ya. Jadi kita ingat kembali
mata kuliah atau pelajaran tentang turunan ya, tentang turunan. Baik, selanjutnya di sini tentukan seluruh turunan pertama dari ini ya. Turunan pertama di sini ada soal. Jika T w, x, y, z. Nah, di sini variabelnya ada 4 ya. Ada 4 variabel. Sama dengan z e pangkat w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Tentukan seluruh turunan pertama dan juga turunan yang lain ya, turunan selanjutnya ya, turunan kedua ya ini. Pertama, turunan pertama karena ini ada 4 variabel, berarti turunan pertamanya memiliki 4 turunan ya. Saya tulis saja begini, 4 turunan pertama. Oke, yang pertama itu berarti do T. Kita gunakan T ya, berarti do T do W. Wx y z berarti do T do W dulu ya. Ya, kita turunkan saja do T terhadap do W, berarti z e pangkat w pangkat x dan y nya berarti dia sebagai konstanta ya. Berarti w kuadrat, karena ini w kuadrat w 2w ya, 2w z ya, 2w z e pangkat u ya, berarti w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Ini turunan pertama. Ini yang kedua, turunan pertama dari do T do X ya. Do T do X berarti 2xz ya. 2xz e pangkat u ya, berarti w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Yang ketiga do T do y ya. Do y berarti y 2y 2yz e pangkat u ya, w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Dan satu lagi berarti do T do z ya. Do T do z berarti z turunannya adalah 1, berarti 1 kali e pangkat w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, kita sudah memiliki 4 turunan pertama dari T ya, 4 turunan pertama. Sekarang yang kedua, kita mencari turunan kedua, tapi yang diinginkan adalah ini dan ini ya, 3 saja. Berarti yang pertama do 2T do W do X ya, W dulu lalu X. Berarti yang pertama kita cari do dari bisa kita tulis begini ya, do dari do T do W lalu diturunkan terhadap do X. Do T do W nya sendiri adalah yang pertama ya, jadi saya tulis di sini saja. Do dari do T itu 2x do T do W, do T do W itu 2WZ ya, 2WZ e pangkat W kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kuadrat, turunkan terhadap do X. Ya udah, kita turunkan terhadap do X, maka kita dapatkan 2WZ ya, 2WZ berarti 4x WZ ya, 4x WZ e pangkat u ya, w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, kita dapatkan ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita cari do 2t do x do w ya, atau bisa tulis sebagai do dari do t do x lalu diturunkan terhadap do w.
do t do x nya sendiri ini kita tulis lagi saja, do t do x nya 2xz e pangkat y kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat diturunkan terhadap do w. Nah, bisa kita lihat di sini y kuadrat berarti 4 w xz e pangkat ya, y kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, satu lagi adalah do 2t do z kuadrat ya, berarti bisa tulis sebagai do dari do t do z lalu kita turunkan lagi terhadap z ya. Atau do t do z nya, do t do z ini e pangkat w kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat lalu diturunkan terhadap do z. Diturunkan terhadap do z ya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada z ya, berarti ya udah, berarti turunannya adalah 0 begitu. Baik, selanjutnya di sini saya sudah menuliskan beberapa soal latihan ya. Silahkan untuk dicoba. Ada cukup banyak juga sebagai latihan dasar ya. Terutama melatih cara menurunkannya begitu. Di sini ada beberapa soal yang boleh dicoba nanti. Baik, saya kira untuk materi ini dicukupkan sekian saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam prosesnya, mohon koreksinya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.